Hai teman-teman, kalian pernah nggak mikir kenapa sih sekolah nggak mengajarkan kita gimana caranya mengatur waktu dengan baik? Apalagi kan, waktu tuh penting banget dalam hidup kita, terutama dalam urusan uang. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tentang rahasia orang kaya dalam mengatur waktu. Jadi, stay tuned. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan lonceng ya. Biar kita bisa terus memberikan konten-konten seru lainnya tentang keuangan dan kehidupan. Oke, mari kita bahas lebih dalam tentang pentingnya manajemen waktu dalam hidup kita. Jadi, teman-teman, kita semua tahu bahwa waktu itu sesuatu yang nggak bisa kita putar balikkan. Setiap detik yang lewat, itu nggak akan kembali lagi. Nah, itulah sebabnya manajemen waktu itu penting banget. Kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, kita bakal bisa lebih produktif dan efisien dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bayangin deh, misalnya kita punya banyak hal yang harus dilakukan, tapi kita nggak punya waktu yang cukup. Akibatnya, kita jadi bingung, stres, dan mungkin aja kita bakal nggak bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau manajemen waktu itu penting banget dalam mewujudkan tujuan-tujuan kita. Oh iya, ngomong-ngomong soal tujuan, kalian pernah mikir nggak, kok ada orang yang kayaknya punya waktu lebih banyak ya? Nah, ternyata salah satu rahasia kekayaan orang-orang sukses adalah mereka pintar-pintar mengatur waktu. Mereka nggak cuma bekerja keras, tapi mereka juga tahu gimana cara memaksimalkan waktu yang mereka miliki. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, kita punya arah yang jelas dalam hidup. Misalnya, kalau tujuannya adalah punya rumah sendiri atau pensiun dengan nyaman, kita bisa mulai mengatur langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Gimana sih hubungannya antara tujuan yang jelas dengan manajemen waktu? Nah, kalau kita punya tujuan yang jelas, kita bisa lebih fokus dalam mengatur waktu kita. Kita jadi nggak bakalan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang nggak penting atau nggak mendukung pencapaian tujuan kita. Contoh tujuan-tujuan yang bisa membawa seseorang pada jalur kekayaan, bisa jadi tujuannya adalah membuka bisnis sendiri, menabung untuk investasi properti, atau bahkan mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak di masa depan. Nah, dengan memiliki tujuan yang spesifik kayak gini, kita jadi punya motivasi ekstra untuk mengatur waktu dan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk meraih tujuan tersebut. Kita perlu bisa membedakan antara tugas yang penting dan yang mendesak. Tugas yang penting itu biasanya yang berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan kita, sedangkan yang mendesak itu biasanya tugas-tugas yang butuh penyelesaian segera, tapi nggak selalu berdampak besar pada tujuan jangka panjang. Jadi, gimana sih cara mengutamakan tugas-tugas yang penting? Salah satu strateginya adalah dengan menggunakan metode prioritas Eisenhower. Metode ini membagi tugas-tugas kita ke dalam 4 kategori, yang penting dan mendesak, yang penting tapi nggak mendesak, yang mendesak tapi nggak penting, dan yang nggak penting dan nggak mendesak. Nah, yang perlu kita lakukan adalah fokus menyelesaikan tugas-tugas yang penting dan mendesak, dan setelah itu baru kita bisa lanjut ke tugas-tugas yang penting tapi nggak mendesak. Selain itu, kita juga perlu menghindari jebakan multitasking. Kadang kita suka terjebak dalam melakukan beberapa hal sekaligus, tapi sebenarnya ini bisa mengganggu produktivitas kita loh. Jadi, lebih baik kita fokus pada satu tugas sampai selesai, baru lanjut ke tugas berikutnya. Dengan begitu, kita bisa lebih efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas yang penting. Intinya, kita perlu bisa memprioritaskan tugas-tugas yang berdampak pada pencapaian tujuan finansial kita. Dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang penting, menggunakan strategi prioritas Eisenhower, dan menghindari multitasking, kita bisa lebih efektif dalam mengatur waktu dan mencapai tujuan finansial kita. Jadi, yuk kita terapkan tips-tips ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita semua tahu, waktu itu berharga banget kan? Sayangnya, seringkali kita melakukan kebiasaan yang bisa bikin waktu kita terbuang sia-sia. Kita perlu menyadari bahwa kebiasaan yang memboroskan waktu bisa berdampak negatif pada produktivitas kita. Misalnya,
kebiasaan scroll media sosial tanpa batas atau menonton video di YouTube tanpa arah yang jelas. Akibatnya, kita bisa kehilangan banyak waktu yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif atau mendukung pencapaian tujuan kita. Lalu gimana sih cara menghindari kebiasaan-kebiasaan yang menyia-nyiakan waktu ini? Kita perlu membuat batasan waktu untuk aktivitas yang kurang produktif. Misalnya, kita bisa menetapkan waktu khusus untuk berselancar di media sosial atau menonton video di internet. Perlu juga diperhatikan adalah penting untuk membuat jadwal atau to-do list yang jelas. Dengan membuat jadwal, kita bisa lebih terorganisir dalam mengatur waktu kita dan memastikan bahwa kita fokus pada tugas-tugas yang penting dan mendukung pencapaian tujuan kita. Dan yang nggak kalah pentingnya, kita perlu tahu gimana cara memanfaatkan waktu luang kita dengan produktif. Misalnya, kita bisa gunakan waktu luang untuk membaca buku, belajar hal baru, atau bahkan untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran. Dengan memanfaatkan waktu luang secara produktif, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan mendekati pencapaian tujuan kita. Intinya, kita perlu sadar akan bahaya dari kebiasaan yang menyia-nyiakan waktu, dan kita perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menghindari perilaku yang memboroskan waktu. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan lebih efektif dan mendekati pencapaian tujuan kita. Hal yang perlu disadari adalah, nggak semua tugas harus kita lakukan sendiri. Kadang, ada tugas-tugas yang nggak efisien jika kita lakukan sendiri, dan itulah mengapa delegasi menjadi penting. Delegasi itu nggak cuma soal membagi beban kerja, tapi juga tentang memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Misalnya, kita bisa delegasikan tugas-tugas rutin atau yang membutuhkan spesialisasi tertentu kepada orang lain, sementara kita fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis atau yang membutuhkan perhatian khusus dari kita. Salah satu strategi untuk mengelola waktu dengan efektif melalui delegasi adalah dengan memprioritaskan tugas-tugas yang bisa didelegasikan. Kita perlu mengevaluasi setiap tugas dan menentukan mana yang lebih efisien jika dikerjakan oleh orang lain. Dengan begitu, kita bisa memaksimalkan penggunaan waktu kita dan fokus pada hal-hal yang benar-benar membutuhkan perhatian kita. Penting juga untuk menemukan orang yang tepat untuk didelegasikan tugas-tugas tertentu. Kita perlu memilih orang yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan tugas yang akan didelegasikan, serta orang yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan tepat waktu. Semua orang tahu bahwa banyak orang kaya yang memiliki kebiasaan-kebiasaan khusus dalam mengatur waktu mereka. Nah, mari kita lihat beberapa studi kasus tentang kebiasaan mereka. Salah satu contoh adalah Warren Buffett. Dia dikenal sebagai salah satu investor terkaya di dunia, dan dia memiliki kebiasaan untuk mengatur jadwal yang sangat teratur. Setiap pagi, dia menghabiskan waktu untuk membaca dan belajar tentang pasar keuangan, dan dia juga menyisihkan waktu untuk berolahraga setiap hari. Dengan mengatur jadwal yang teratur seperti ini, Buffett bisa tetap fokus pada tujuannya dan tetap produktif sepanjang hari. Contoh lain adalah Elon Musk. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan, termasuk SpaceX dan Tesla. Salah satu kebiasaan Musk adalah menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan waktu dan produktivitasnya. Dia sering menggunakan aplikasi dan alat-alat digital untuk mengatur jadwal dan mengingatkan dirinya sendiri tentang tugas-tugas yang harus dilakukan. Dengan cara ini, dia bisa memaksimalkan penggunaan waktu dan fokus pada hal-hal yang penting. Dari kebiasaan-kebiasaan orang kaya seperti Buffett dan Musk, kita bisa belajar banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah pentingnya mengatur jadwal dan tetap disiplin dalam mengikuti rutinitas. Kita juga bisa belajar tentang pentingnya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mendukung pencapaian tujuan kita. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan strategi-strategi mereka dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah dengan membuat jadwal harian yang teratur dan menetapkan prioritas-prioritas yang jelas. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan waktu dan produktivitas kita, seperti yang dilakukan oleh Musk. Kita semua tahu bahwa hidup itu nggak cuma soal bekerja keras, tapi juga soal menikmati waktu luang dan menjaga keseimbangan antara hidup pribadi dan profesional. Penting banget loh, untuk punya keseimbangan antara hidup pribadi dan profesional.
Kalau kita terlalu fokus pada pekerjaan terus-menerus, bisa-bisa kita kelelahan secara fisik dan mental, dan akhirnya justru bisa berdampak negatif pada produktivitas kita. Nah, sebaliknya, kalau kita terlalu banyak waktu luang tanpa ada kegiatan yang produktif, bisa-bisa kita jadi kurang produktif dan kurang berkembang. Salah satu contoh cara menjaga keseimbangan antara hidup dan kerja adalah dengan mengelola waktu dengan cerdas. Misalnya, banyak orang kaya yang memiliki jadwal yang teratur dan disiplin dalam membagi waktu antara pekerjaan dan waktu luang. Mereka tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus istirahat untuk menyegarkan pikiran dan tubuh mereka. Ada juga cara lain yang bisa kita pelajari dari orang kaya dalam menjaga keseimbangan ini. Salah satunya adalah dengan menetapkan batasan yang sehat antara pekerjaan dan waktu luang. Kita perlu belajar untuk memisahkan waktu untuk bekerja dan waktu untuk bersantai. Misalnya, kita bisa menetapkan batas waktu untuk bekerja setiap hari, dan kemudian benar-benar istirahat dan menikmati waktu luang tanpa gangguan. Kita semua tahu bahwa stres dan kelelahan bisa berdampak negatif pada produktivitas kita, kan? Ketika kita stres atau kelelahan, kita jadi sulit berkonsentrasi, kurang fokus, dan hasilnya bisa jadi kualitas pekerjaan kita menurun. Salah satu strategi untuk mengelola stres dan kelelahan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan melakukan kegiatan yang membuat kita rileks dan menyenangkan. Misalnya, kita bisa mencari hobi atau aktivitas yang bisa mengalihkan pikiran kita dari pekerjaan dan membuat kita merasa lebih santai. Seperti misalnya mendengarkan musik, berolahraga, atau bahkan meditasi. Selain itu, penting juga untuk memprioritaskan kesehatan fisik dan mental kita. Kita perlu memastikan bahwa kita mendapatkan cukup istirahat setiap hari, makan makanan yang sehat, dan melakukan olahraga secara teratur. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental kita bisa lebih tahan terhadap stres dan kelelahan, dan kita bisa mendukung manajemen waktu yang efektif. Ada juga beberapa strategi lain yang bisa kita terapkan untuk mengelola stres dan kelelahan. Kita bisa mencoba teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau yoga, atau kita bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita sayangi untuk meningkatkan mood kita. Oke, sekarang mari kita bahas tentang evaluasi dan koreksi dalam manajemen waktu. Kita perlu menyadari bahwa penting banget untuk secara berkala mengevaluasi penggunaan waktu kita. Tanpa evaluasi yang teratur, kita mungkin nggak akan menyadari pola-pola buruk dalam manajemen waktu kita dan nggak akan bisa mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Salah satu langkah pertama dalam mengevaluasi efektivitas manajemen waktu kita adalah dengan mencatat aktivitas kita sehari-hari. Kita bisa mencatat semua kegiatan yang kita lakukan dalam sehari, termasuk waktu yang kita habiskan untuk pekerjaan, istirahat, dan hiburan. Dengan cara ini, kita bisa melihat secara jelas bagaimana kita menghabiskan waktu kita dan mengetahui area-area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, kita perlu mengevaluasi efektivitas dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Kita bisa bertanya pada diri sendiri apakah kegiatan tersebut mendukung pencapaian tujuan kita atau enggak, dan apakah ada cara yang lebih efisien untuk melakukannya. Dengan mengevaluasi efektivitas kegiatan kita bisa mengetahui apa yang perlu kita perbaiki dan bagaimana kita bisa lebih efektif dalam menggunakan waktu kita. Setelah melakukan evaluasi, langkah selanjutnya adalah membuat perubahan dan koreksi jika diperlukan. Kita perlu bersedia untuk melakukan perubahan dalam rutinitas dan kebiasaan kita, jika itu akan membantu kita mengelola waktu dengan lebih efektif. Misalnya, kita bisa mencoba untuk mengurangi waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang nggak produktif, atau kita bisa mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, itulah tadi beberapa rahasia orang kaya dalam mengatur waktu. Kita bisa belajar banyak dari mereka untuk meningkatkan manajemen waktu kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, yuk kita terapkan tips-tips ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan tekan lonceng untuk konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.